Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Menemui Tuhan. Menemui Tuhan. Saudaraku, suatu hari nanti di kekekalan, saudara, ketika seseorang menyaksikan kedahsyatan kemuliaan Allah, barulah ia menyadari dengan benar betapa besar anugerah Allah yang memberi kesempatan makhluk ciptaan maksudnya manusia, untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Betapa hebat, saudaraku, anugerah ini. Hari ini banyak orang yang menganggap remeh kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Allah, yaitu hidup di hadirat Allah. Sebab mereka tidak menyadari kedahsyatan kemuliaan Allah. Tentu saja orang-orang seperti ini juga tidak menghormati Allah. Ya, tidak menghormati Allah secara patut dan tidak mengasihi Allah secara benar. Pada umumnya manusia berkeadaan demikian, saudara. Pada umumnya, pada waktu orang di hadapan Allah nanti, barulah terjadi penyesalan yang sangat dalam, menyakitkan dan tidak terbayangkan. Penyesalan tersebut tidak bisa digambarkan, ya, kecuali dengan kalimat ratap tangis dan kertak gigi. Banyak orang yang sombong, yang culas, yang bengis. Ia tidak takut akan Allah, dia tidak sadar bahwa semua yang dilakukan dan seluruh keberadaannya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seseorang yang menolak hidup di hadirat Allah adalah orang yang mengalami kerugian yang tidak ternilai, yaitu kebinasaan. Artinya keadaan terpisah dari Allah. Orang-orang yang menolak Allah, ya, berarti tidak menerima kehidupan di dalam Tuhan. Jadi orang yang menolak hidup di hadirat Allah ini ya menolak kehidupan. Tidak mungkin orang yang pada saat hidup di bumi tidak hidup di hadirat Allah, kemudian nanti waktu meninggal bisa hidup di hadirat Allah. Tidak mungkin. Kalau sejak di bumi memang tidak hidup di hadirat Allah, di kekekalan juga tidak akan pernah hidup di hadirat Allah. Artinya terpisah dari Allah, pasti terbuang. Hanya orang yang sejak di bumi ini sudah hidup di hadirat Allah, nanti di kekekalan juga diperkenan untuk berada di hadirat Allah. Dengan demikian sejatinya peta hari esok seseorang di kekekalan, apakah dia masuk surga atau neraka, dapat dilihat sejak hidup di bumi sekarang ini. Untuk itu kita harus mengoreksi diri dengan benar, apakah kita akan diperkenan ada di hadirat Allah atau tidak. Untuk bisa mengenali diri dengan benar, seseorang harus mengalami perjumpaan langsung setiap hari dengan Allah. Untuk menemui Tuhan secara khusus, seseorang harus menyediakan waktu yang dipandang istimewa. Setiap hari kita harus menyediakan waktu untuk bertemu Tuhan. Waktu ini harus dipandang sebagai waktu yang lebih bernilai dari waktu kita untuk hal-hal lain. Ini adalah prime time kita. Waktu tersebut tidak digunakan untuk apapun selain bertemu dengan Tuhan. Kita harus membiasakan diri, saudara, bertemu dengan Tuhan secara rutin, sehingga menjadi kebiasaan yang tidak terhapus selama hidup, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus kita tidak boleh, pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, kita akan sukacita luar biasa. Pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, di bumi ini atau dalam doa kita tidak boleh membuka akses dengan apapun dan dengan siapapun. Jadi kita matikan handphone, kita matikan televisi, kita memang hanya fokus ke Tuhan. Karena pertemuan dengan Tuhan itu maha penting, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ruangan, sarana doa, kondisi fisik. Kadang-kadang kita sengaja memakai pakaian resmi dalam pertemuan tersebut dan memandangnya sebagai pertemuan formal. Berkenaan dengan hal ini, bila mungkin kita menyediakan ruangan khusus.
ruangan yang dilengkapi dengan bantal untuk berlutut, kursi untuk meletakkan siku, gitar untuk menyanyi atau menyembah. Kita harus menyediakan tempat khusus ini untuk menutup semua hubungan dengan apapun dan siapapun ya selain dengan Tuhan. Itu ruang istimewa kita bertemu dengan Tuhan. Di tempat itulah kita bisa mengalami dan menikmati kehadiran Allah secara khusus. Membiasakan diri untuk hal ini tidak mudah. Dibutuhkan perjuangan dalam ketekunan yang tinggi. Sebab pada waktu belajar berdoa akan terjadi kejenuhan, saudara. Ada saatnya di mana kita merasa jenuh. Tapi kalau kita sudah bisa melewati masa jenuh, kita akan masuki masa yang tidak akan pernah jenuh. Doa tidak lagi menjadi kewajiban tetapi kebutuhan. Seperti kita makan itu kan bukan kewajiban lagi, saudara, tapi kebutuhan, bukan. Nah, bertemu dengan Allah harus menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Bukan dengan paksa kita melakukannya karena memang harus tiap hari berdoa. Nah, ini tidak membuat kita bisa menikmati hadirat Allah dengan baik. Tuhan juga tidak mau kok ditemui orang yang hatinya setengah-setengah. Ya, pada waktu di ruang doa selama berbulan-bulan, kadang-kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, bahkan seakan-akan Tuhan tidak ada. Nah, di situ dibutuhkan ketekunan, ya, dan integritas untuk tidak menjadi putus asa atau lemah. Dalam kondisi seperti itu kita bisa putus asa dan kehilangan gairah berdoa. Tetapi ya saudara, kita harus tetap tekun. Pada waktu kita tidak ingin berdoa, justru pada waktu itulah kita harus berusaha ketemu dengan Tuhan dan masuk ruang doa. Iya, ingat, pada waktu kita tidak ingin berdoa, justru kita harus berdoa. Kita harus belajar untuk bisa bersabar menanti Tuhan dan mencari wajahnya. Justru ketika kita tidak ingin berdoa, kita harus berdoa. Kalau kita bisa mengalahkan kemalasan itu pada saat kita tidak malas, wah, pasti kita malah dengan antusias menyediakan diri bertemu dengan Tuhan. Yang akhirnya bertemu dengan Tuhan dalam doa tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi kebutuhan. Kita harus tetap setia di ruang doa dan belajar merasakan hadirat Allah, merasakan kehadirannya yang pasti akan semakin kuat. Disinilah kita belajar bersabar menanti Tuhan dan mencari wajahnya. Semakin hari kita akan mengalami perasaan semakin menyukai ruang doa, sampai menjadi ikatan seperti sebuah ikatan yang adikodrati. Dalam berdoa Tuhan akan memberi pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa disaksikan kepada orang lain, atau memang tidak boleh disaksikan kepada orang lain. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang sangat mulia tapi juga sangat pribadi. Tuhan mengendaki perjumpaan dengan Dia dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif, yang tidak boleh diumbar untuk orang lain. Kita tidak boleh sembarangan menyaksikan kepada orang lain. Semua harus dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam perjumpaan dan percakapan dengan Tuhan di ruang doa, kita mengembangkan sebuah fellowship yang tiada henti sepanjang waktu kita. Dan pengalaman dalam ruang doa tersebut, adalah pengalaman yang eksklusif, yang kita tidak boleh umbar cerita sembarang kepada semua orang. Kalau tidak ada perjumpaan khusus dengan Tuhan, ya, tidak mungkin orang bisa hidup di hadirat Allah kalau tidak memiliki perjumpaan khusus dalam ruang doa tersebut. Orang yang menemui Tuhan setiap hari akan dikenal Tuhan di kerajaan surga nanti. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.